Perkenalkan, selamat pagi. Ya, selamat pagi anak-anak ya. Acara pembukaan dan pembagian kartu sudah dilaksanakan tadi ya. Acara selanjutnya sekarang kita akan pengenalan sistem. Sistem ini adalah sistem CBC yang akan digunakan dalam kontes mesis matematika, IPA, dan IPS. Adalah kita akan mengetes atau mengecek baik dari sistem kita yang dari pihak panitia maupun dari fasilitas peserta. Jangan nanti dari panitia aja siap untuk online dengan sistemnya, ternyata dari peserta tidak mampu menerima dengan baik. Ya, jadi sekarang hari ini kita akan menggunakan user yang sudah dibagikan itu untuk nanti login ya. Sebelum login nanti saya kasih dulu ininya pengarahannya atau cara loginnya. Jadi nanti gunakan, silakan nanti siapkan HP-nya. Nah, silakan login. Jika ada kendala di sini sebelum besok saat lombanya, jadi kalian sudah bisa kendalanya apa boleh ditanyakan hari ini. Ya, nanti di dalam online di dalam saat kalian login, setelah itu akan dibagikan token. Nah, ini adalah kunci dari kalian bisa masuk ke soal yang akan dikerjakan. Jadi kalau tokennya tidak dibagikan, kalian tidak memegang token dari mapel yang akan diujikan, kalian akan mentok sampai di login saja. Jadi tidak akan bisa membuka soal. Ya, jadi yang penting itu adalah mendapatkan token dari pengawas ruang. Token akan dibagikan oleh pengawas ruang yang akan yang ada di ruangan dari mulai ujian sampai akhir. Sebelum mulai ujian itu tokennya akan dibagikan terlebih dahulu. Setelah token dimasukkan, baru akan klik mulai ujian, akan bisa masuk ke ujiannya. Nah, terus bagaimana setelah mengerjakan ujian di dalam sistem ini? Ini ada aturannya. Di saat kalian mengerjakan ujian, ada warning yang harus diingat, yaitu di saat mengerjakan jangan sekali-kali menjawab jika ada WA masuk. Ya. Jangan membuka tab atau membuka halaman Google Chrome yang lainnya selain tampilan ujiannya. Kalau bisa nonaktifkan atau nonaktifkan notifnya ya, jadi tidak ada pemberitahuan, atau dilarang mengangkat jika ada telepon masuk. Karena jika peserta itu menjawab atau membuka WA, peserta mengangkat telepon ataupun membuka tab baru, atau ini kan kita menggunakan browser Chrome ya. Jadi kalian membuka tab baru di saat mengerjakan soal, itu otomatis soal akan logout dengan sendirinya. Ya, sementara di dalam aturan yang disampaikan oleh koordinator panitia tadi, jika peserta yang logout itu dianggap sudah selesai mengerjakan. Jadi jangan sampai terjadi ini ya. Jadi saya sampaikan lebih awal, jangan sampai nanti baru mengerjakan 3 soal atau 5 soal, ternyata ada WA masuk. Nah, kalau WA masuk biasanya kan tangan kita gatal, pasti akan ingin membuka ini berita apa gitu. Tanpa sengaja kita klik WA-nya terbuka, soal yang tadi baru sampai 5 soal itu sudah tertutup, dianggap sudah selesai dia. Ya, itu pengamanan dari sistem ini. Jadi kalau memang mengerjakan ini tidak bisa membuka yang lainnya. Jadi tolong dipikirkan dari sekarang bagaimana nanti HP atau laptop yang akan digunakan atau tab yang akan digunakan itu tanpa ada gangguan yang seperti saya sampaikan tadi. Selanjutnya itu tentang persentase dari peserta yang mengikuti babak penyisihan ini. Jadi yang akan diambil itu 25%
Yang dicari 25% dari seluruh peserta dari mapel yang akan diujikan. Nah, jika ada nilai kembar, ternyata hasilnya itu ada nilai kembar dari peserta, maka yang akan diambil itu adalah peserta waktu tercepat menyelesaikan soal dan mengumpulkan atau menyelesaikan soal. Ya, yang diambil adalah waktu tercepat. Andaikan umpama kembarnya itu melebihi dari, kalau kembarnya 2 masih dalam kuota kan nggak apa-apa, semua bisa kita ambil. Tapi kalau kembarnya sampai 10 atau melebihi dari kuota, itu yang akan diambil adalah peserta waktu tercepat. Ya, catatannya lagi. Nah, jika sudah selesai mengerjakan nantinya di sistem, nilai akan otomatis kalian langsung tahu berapa nilai yang benar yang sudah dijawab. Skornya langsung muncul di layar kalian masing-masing. Ya, peserta langsung bisa melihat, oh nilai saya sekian. Jadi tidak lagi nanti kita menunggu terus nanti diumumkan gitu, enggak. Jadi langsung begitu selesai mengerjakan, begitu klik selesai, otomatis dia akan muncul nilai atau skor dari soal yang telah kalian kerjakan, nilai benarnya. Ya, mungkin itu sementara dari saya secara technical meetingnya, gambaran besar dari sistem yang akan kita gunakan dalam lomba ini. Selanjutnya masih ada pertanyaan. Ada pertanyaan sebelum kita langsung next, kita login ke soal. Apa kita simulasi dulu? Nanti pertanyaan di belakang. Simulasi dulu ya. Pendamping. Ya. Oke, saya izin sama ibu pendampingnya juga ya, ibu bapak pendamping, ibu panitia. Kalau memang kita mau lanjut simulasi dulu, kebetulan soal memang sudah dibuka di server itu jam 9. Sekarang sudah jam 9.44 dan soal akan ditutup jam 11. Jadi kita sudah bisa untuk login ke sistem. Ini saya pinjam kartu peserta ya, atas nama Davy ya, karena pesertanya mengikuti lebih dari satu mapel, jadi saya pinjam satu usernya. Ya, nanti jangan kaget kalau ternyata nama peserta ini muncul di depan, itu saya pinjam satu dari user yang lainnya. Oke, kita boleh bersama-sama ya. Silakan yang peserta yang sudah siap, siapkan dulu HP-nya, buka browser Chrome-nya, ketikkan alamat webnya yaitu cbt.sma1negara.sch.id. Ya, andaikan di depan nggak begitu kelihatan, saya bacakan alamat webnya cbt.sma1negara.sch.id. Pastikan tampilan yang ada di HP-nya sama dengan tampilan yang ada di layar. Dibantu ya adik-adik. Panitia OSIS, ya ini boleh lebar ya, dilihatin adik-adiknya, nggak bisa semua buka, nggak usah buka. IPA 00 berapa, kalau dia mat 00 berapa, IPS 00 berapa. Untuk username-nya, untuk password-nya ada di bagian bawah dari username. Jadi silakan yang sudah bisa login dulu, masukkan username dan password-nya. Langkah
perhatian untuk peserta, pada bagian password itu ada tanda bintang, itu juga diketik. Jadi diketik lengkap sampai tanda bintang. Yang sudah boleh login. Untuk Bapak Vijay, Ya, sudah tampil seperti yang di depan. Anak-anak udah ya. Berarti yang diperlukan adalah sekarang itu adalah token, ya. Karena di sini sudah masuk, berarti tokennya kalian bisa ketikkan, ya, kelihatan nggak yang di bagian belakang? I J J U M W. Oh, sudah ya? Sudah semua dimasukkan tokennya. Ada yang belum? Ya, tokennya udah masuk ya. Kalau sudah bisa di-submit. Ya. Sudah di-submit? Ya, yang sudah disubmit bisa mulai ujian. Klik tombol biru mulai ujian. Klik di tombol biru mulai ujian. Berarti kalian udah bisa langsung masuk ke soal. Ya, ini adalah soal. Soal itu adalah soal simulasi yang saya ada ambil beberapa untuk tampilannya, matematika, ada fisikanya, ada IPS, ya, IPA. Jadi kalian bisa melihat tampilan-tampilan soalnya itu adalah seperti itu. Ini tampilan simulasi dulu, ya. Silakan dijawab supaya tahu nanti skor di akhir seperti apa tampilannya. Jadi kalian pastikan jawab di tampilan ini untuk kalian tahu berapa jumlah soal yang ada dalam tes itu. Ada daftar soal di bagian kanan atas. Itu bisa diklik, ya, jadi akan muncul jumlah soal keseluruhan. Ya, kebetulan di simulasi saya masukkan 20 soal. Jadi silakan dijawab. Nanti biasanya kalau kalian baru menjawab ada yang loncat ya atau ragu-ragu, di sini akan berubah. Tetap itu yang ragu-ragu harus diselesaikan karena dia tidak mau nanti di akhir selesai mengerjakan kalau masih ada yang ragu-ragu. Boleh, silakan diisi dulu sampai selesai.
Pak Wijaya bisa minta bantuan sebentar Pak ya? Pak Wijaya. Kalian bisa perhatikan ya peserta, di depan saya melakukan kesalahan. Tadi saya lagi mengerjakan soal, terus ada panitia minta, Bu tokennya masih ada yang belum. Saya beralih ke membuka halaman lain. Ya, ini adalah salah satu contoh. Akan ada muncul warning, maaf sekali lagi, Anda menutup halaman ujian, maka ujian Anda akan dihentikan. Jadi ini otomatis, ini adalah gambaran jika kalian dalam mengerjakan soal dalam halaman web yang sudah di user tadinya sudah digunakan, terus membuka halaman lain, baik itu WA atau mengangkat telepon atau dia membuka di tab lainnya, nah otomatis akan muncul seperti ini. Ya. Untuk menghindari, ini otomatis dia nanti logout ini. Ini adalah salah satu contoh. Jadi dianggap kalian sudah selesai mengerjakan. Baru sekali itu bisa di ini ya, itu baru sekali. Kan baru sekali dia melanggar. Tapi Pak, ini soal untuk semua jurusan sama untuk jawabannya. Yang saya usahakan adalah tadi soalnya terhilang. Lanjut lagi. Masih bisa. Tinggal klik oke, lanjut lagi sampai 3 kali. 3 kali. Tolong disampaikan ke dia. Tadi kan langgar sekali. Mohon perhatian peserta sambil simulasi. Ini hanya untuk simulasi ya, nggak usah serius dulu dilihat orang-orang, nggak usah dulu nih. Sambil dilihat ke depan, jika Anda melakukan kesalahan nanti tampilannya seperti di atas di proyektornya. Jadi saya lihat adik-adik peserta semua fokus ke gadgetnya, dicek di depan temen dilihat ya, nggak apa-apa simulasinya dulu kliknya sembarang aja gitu ya, supaya ini hanya simulasi bagaimana cara login, bagaimana cara solusi kalau nanti kita melanggar seperti di tampilan seperti itu. Jadi mohon perhatiannya ya. Terima kasih. Oke, yang tadi tampil warning yang saya sampaikan itu yang pertama, ya. Saya buka lagi lembar kedua, kesalahan kedua. Saya kembali ke
webnya otomatis sudah logout. Padahal tadi saya baru menjawab, belum keseluruhan terjawab, baru hanya sekitar 10 soal. Ya, jadi yang 10 lagi itu tidak sempat terisi. Otomatis dia akan logout, nilainya sudah muncul 25. Ya, jadi tolong nanti kalian hindari jangan sampai terjadi seperti yang di depan. Ini adalah contoh salah. Memberikan bagaimana sih yang dimaksud sama saya tadi, menyampaikan untuk tidak membuka, mengangkat ataupun menjawab telepon. Ya. Ada yang sudah sampai muncul nilai? Sudah. Oh, sudah. Sama munculnya seperti di depan, ya. Ya, berarti nilainya sudah bisa dilihat ya. Nah, itu adalah skor. Waktu pengerjaannya juga sudah kelihatan. Durasi ujian berapa yang akan diberikan waktu dalam setiap mapel. Ya, kebetulan di sini nanti saat ujian waktu yang diberikan sama seperti yang kita simulasikan, yaitu 60 menit. Cuman jumlah soal nanti yang akan beda-beda. Ya, soal akan menyesuaikan nanti untuk IPA, IPS maupun matematika. Nah, sekarang saya buka, kalau memang sudah selesai kita simulasi, kita buka tanya jawab. Mungkin ada dari TM awal, technical material awal. Technical meeting awal, terus kita simulasi kendala apa yang dihadapi. Karena nanti kalau sudah kita action di lomba, kita sudah meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Kendala apa yang dari peserta itu sudah tidak ada lagi nanti di saat lomba. Ya, silakan, saya buka pertanyaan untuk peserta yang masih ada kendala. Dari ibu, bapak, guru pendamping juga kalau mungkin ada yang nanti dari sistem ini mungkin ada yang ditanyakan, boleh kami silakan dulu. Terima kasih. Saya perwakilan dari guru pendamping MTS Negeri 3 Jembrana mau menanyakan satu pertanyaan. Misalkan pada saat berlangsungnya lomba terjadi misalnya HP-nya yang digunakan itu error begitu Bu. Apakah soal yang telah dikerjakan itu juga otomatis akan logout atau bisa ngulang dari awal? Seperti itu. Terima kasih. Kita sambung pertanyaan yang selanjutnya dulu ya, nanti sekalian akan dijawab. 3 pertanyaan di awal, yang tadi baru 1. Silakan, masih ada lagi yang lain? Terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari SMP Negeri 4 Negara. Hanya ingin memastikan Ibu ya, tadi disampaikan untuk soalnya tidak ada pengurangan nilai. Sudah pasti ya? Sudah pasti. Kenapa kami tanyakan ini? Karena sepertinya soalnya nanti memilih. Bu ya? Ya. Jadi sudah pasti tidak ada pengurangan nilai. Kemudian perangkat yang digunakan sudah yakin HP-nya anak, bukan di lab TIK kan? Iya, sudah pasti HP. Hanya itu saja biar bisa kami jelaskan pada anak-anak kami nanti. Terima kasih.
satu lagi pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita langsung saja ya. Untuk tadi ibunya dari SMP 4 Negara, anak-anak peserta kontes nanti mereka membawa gadgetnya sendiri, baik itu laptop atau HP yang tidak diselenggarakan di lab. Kemudian tidak ada pengurangan nilai jika ada soal yang salah atau tidak dikerjakan, bobotnya sama-sama. Ya. Kalau salah atau tidak dikerjakan, gitu ya? Iya, oke, tidak ada pengurangan nilai. Sudah, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Bu Epi nanti. Silakan. Terima kasih Bu Reni tambahannya. Saya menjawab yang pertanyaan pertama ya dari MTS 3 Jemberana. Dari MTS 3 Jemberana itu saat berlangsung terjadi error. Ya, jadi kalau errornya itu dari sistem, Ibu, kalau jawaban akan tetap tersimpan, dia tidak hilang. Dan nanti kalau memang itu dari sistem, seizin dari panitia dengan melihat errornya seperti apa, akan ada reset pengulangan. Masih ada kesempatan untuk reset pengulangan. Tetapi jika memang errornya itu kesalahan dari peserta, maka dianggap selesai mengerjakan. Jadi walaupun dia error atau ada umpama kehabisan baterai ya, biasanya kan kadang-kadang itu tidak atau drop, HP-nya kondisi drop gitu, terus tiba-tiba mati. Nah itu kalau dihidupkan kembali, yang tadi dikerjakan itu masih tersimpan, dia tidak ulang dari awal lagi. Itu Bu ya. Terus yang kedua itu tadi Ibu hanya memastikan aja soal tidak ada pengurangan nilai dan menggunakan HP tidak di lab TIK, sehingga kita dari awal wanti-wanti kepada anak-anak agar benar-benar menyiapkan, karena ini yang digunakan adalah HP dari peserta masing-masing, agar dari awal HP-nya benar-benar dikondisikan seperti apa, jangan sampai kehabisan baterai di saat lagi mengerjakan ya. Terus bagaimana tadi mengantisipasi tidak bisa menerima WA masuk, panggilan masuk, itu tolong disetting di notifnya ya. Kalau bisa notif WA-nya dimatikan dulu. Jadi setting nanti notif WA-nya dimatikan dulu sehingga panggilan telepon WA maupun WA masuk tidak akan muncul. Ya, jadi aman. Nah, itu tolong nanti HP-nya dikondisikan dari awal. Usahakan kalau yang menggunakan Android ya, HP-nya Android itu yang digunakan yang menggunakan browsernya itu Chrome ya, gunakan Google Chrome. Tapi yang menggunakan iPhone ya, kalau dia iOS itu bisa menggunakan Safari boleh, Opera juga boleh, tapi Safari biar lebih ini. Nanti kalau yang iPhone ada kendala, boleh koordinasi dengan panitia. Ya. Ya itu mungkin tambahan dari saya. Ada pertanyaan kembali? Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan berarti saya rasa simulasi dari siswanya nggak masalah ya. Nah ya, oke. Saya rasa anak-anak sekarang untuk ikut yang seperti ini udah pada canggih ya. Jadi saya berharap di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bahkan babak
finalnya peserta semua akan mengikuti lomba berjalan dengan lancar. Ya, tolong jaga kesehatan karena sistem tadi dicoba sudah tidak masalah, masih kalian menjaga kesehatannya sehingga hari Senin, Selasa itu bisa mengikuti dengan maksimal. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi dari mengenai tadi sudah disampaikan untuk kartu peserta yang hari ini itu hanya berlaku hari ini saja ya. Itu hanya sebagai simulasi. Untuk di hari Senin itu nanti akan diberikan kartu baru. Kalau bisa yang simulasi ini hari Senin jangan dibawa, biar nanti tidak tertukar. Takutnya nanti salah memasukkan user dan password. Jadi biar hari Senin murni yang akan dibagikan saja yang dipegang. Yang ini nggak usah tinggal aja di rumah atau nanti dibuang juga nggak apa-apa. Ya, biar tidak ada ganda di hari Senin bawa kartunya bingung nanti. Ya, itu yang perlu saya ingatkan. Selanjutnya acara saya kembalikan ke Ibu Koordinator. Terima kasih. Tadi rasanya sudah jelas ya pengarahan dari tim IT-nya. Untuk tambahan lagi ya sedikit untuk ruangannya. Nanti ruangan yang dipakai untuk peserta kontestan itu ada di sebelah utara di depan perpustakaan ya, di gedung lantai satunya ya, ada 3 ruang di sana dan 1 ruang di sebelah ruang guru. Nanti mungkin dari pihak OSIS ya bisa mengantar di mana sih ruangannya. Nah, karena ruangannya yang kita pakai 4 ruangan ya. Nanti gelombang pertama, gelombang pertama dan gelombang kedua memakai ruangan yang sama, tetapi akan ada jeda waktu 1 jam untuk itu. Untuk tempatnya nanti akan dikirimkan di mana-mananya supaya nanti hari Senin kalian bisa langsung mengetahui tempatnya di mana ya. Itu aja dari saya dan saya ingatkan lagi untuk peserta tolong nanti HP-nya disetting ya, terus yang masih ada kunci-kuncinya jangan dulu dikasih kunci-kuncinya supaya nanti kalian kunci kunci layar atau password atau kunci layar atau bagaimana ya, atau WA notifnya dimatikan seperti tadi arahannya Bu Epi supaya nanti astungkala kalian semua bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Itu saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali atas partisipasinya dan mohon maaf jika ada kesalahan dari pihak kami baik disengaja atau tidak disengaja. Terima kasih. Saya kembalikan lagi acaranya ke ini saya terima kasih diingatkan lagi untuk bahasa Inggrisnya ya. Untuk bahasa Inggrisnya kan penyisihannya offline. Nanti ada listening ya, terus setelah itu kita mencari 25%-nya sama seperti mapel-mapel yang lainnya. Dan untuk babak final nanti akan ada tes writing dan speaking. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Hadirin, demikian acara telah kita lalui bersama. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Acara kami tutup dengan parahan santai. Om Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mensupport kami, yaitu Ganesha Operation, Mutiara Hati, Media Suara, Prabu Gunung, Ayam Judas, Barata, Kalista, Disnet, dan Dupa Saraswati.